selamat datang di channel aku. Ini video pertama aku yang akan membahas tentang pentingnya rancangan percobaan dalam penelitian. Bersumber dari buku Dasar-Dasar Rancangan Percobaan, penulisnya Bapak Sigit Nugroho PhD. Seperti yang kalian ketahui, rancangan percobaan pasti erat kaitannya dengan riset atau penelitian. Riset atau penelitian ini biasanya dibutuhkan di bidang pertanian, biologi, teknik, kimia, bahkan kedokteran, dan disiplin ilmu lainnya. Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dan penelitian ini dimulai dengan adanya masalah-masalah yang merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Lalu masalah tersebut dipecahkan oleh peneliti melalui sebuah penelitian. Sehingga penelitian adalah merupakan informasi yang didapatkan dari aktivitas penelitian, diturunkan dari percobaan-percobaan yang secara objektif direncanakan dan dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip beralaskan logis yang mencakup definisi yang singkat dan dapat dipertahankan, tujuan yang jelas, asumsi-asumsi yang jelas, pengembangan beberapa model yang cocok, pengumpulan data yang sesuai dan teknik analisis yang benar, serta laporan hasil yang objektif. Dan kebanyakan penelitian masa kini bersifat dinamis dan multidisiplin. Artinya, pemecahannya tidak hanya fokus pada satu disiplin ilmu, tetapi membutuhkan berbagai disiplin ilmu lainnya. Percobaan di dalam penelitian merupakan unsur kunci dalam proses ilmiah yang menjadi kendaraan yang secara rasional dapat digunakan untuk mendapatkan informasi baru, di mana informasi ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori baru atau menyangkal pendapat atau teori lama. Sehingga untuk bisa mengetahui apakah hasil percobaan ini bisa digunakan untuk opsi pertama atau opsi kedua, dibutuhkanlah rancangan percobaan, di mana rancangan percobaan ini yang akan menjawab satu atau lebih pertanyaan dan mengetahui perlakuan manakah yang akan memberikan informasi yang relevan. Spesifiknya, mengapa sih kita perlu mempelajari rancangan percobaan? Alasannya karena dalam percobaan perlu pengetahuan umum tentang merancang, melakukan, dan menganalisis percobaan. Agar yang pertama, efisiensi penelitian, yang kedua, mengurangi kesalahan yang dapat dikendalikan, dan yang ketiga yaitu rancangan bisa sempurna sehingga menghasilkan informasi yang relevan. Kita bahas yang pertama dulu. Efisiensi penelitian. Dalam penelitian sangat penting sekali diperlukannya rancangan percobaan, terutama untuk efisiensi penelitian. Karena salah satu aspek utama rancangan percobaan adalah mengenai efisiensi, yaitu melakukan percobaan sehingga menghasilkan informasi yang maksimum dengan biaya seminim mungkin. Biaya di sini bukan hanya tentang nominal uang, tapi bisa juga diukur dengan jumlah pengamatan, waktu yang digunakan, serta bahan yang digunakan. Dalam banyak hal, rancangan yang optimal sulit didapatkan dan pemilihan rancangan percobaan tergantung pada pertimbangan pribadi. Jadi sangatlah beralasan bahwa peneliti harus memiliki latar belakang yang cukup dalam hal rancangan percobaan sehingga pemilihan rancangan percobaan yang efisien dapat dilakukan secara bijaksana. Lalu yang kedua, mengapa kita perlu mempelajari rancangan percobaan? Karena untuk mengurangi kesalahan yang dapat dikendalikan, sehingga informasi yang didapatkan dari percobaan terencana dapat digunakan secara induktif.
Karena hampir semua percobaan, pengaruh yang diteliti juga digabung dengan kekuatan lain yang ada di luar kendali percobaan. Sehingga inferensi atau kesimpulan dan keputusannya tergambar dari contoh acak kadang mengandung kesalahan yang dapat dilakukan oleh peneliti. Lalu yang ketiga yaitu agar kita dapat membuat rancangan percobaan yang sempurna. Karena rancangan yang sempurna menghasilkan informasi yang relevan. Di mana percobaan yang dirancang kurang sempurna atau dilakukan asal-asalan biasanya menghasilkan informasi yang tidak relevan atau tidak diinginkan. Sehingga untuk pencapaian informasi yang relevan dan teliti, suatu percobaan ilmiah sangat diperlukan. Percobaan semacam ini dapat membantu lebih dini peneliti kepada suatu pengertian yang lebih dalam dari fenomena yang diteliti. Lalu, informasi dalam percobaan digunakan untuk apa aja? Selain untuk mengembangkan teori baru atau menyangkal teori lama, informasi ini dapat digunakan untuk inferensi tentang parameter populasi. Inferensi itu kesimpulan tentang parameter populasi yang kita lakukan percobaan. Lalu yang kedua yaitu membuat keputusan tentang hipotesis yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu merencanakan riset berikutnya. Jadi inilah pentingnya mempelajari rancangan percobaan. Sekian penjelasan dari aku, semoga bermanfaat. Terima kasih.